Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, kesehatan, keimanan, sehingga pada pagi hari ini dengan ringan kaki kita melangkah ke lapangan atau halaman Masjid As-Salam ini untuk menegakkan ibadah salat Idul Adha. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, yakni al-Islam. Jemaah yang berbahagia, kemarin hari Jumat tanggal 9 Zulhijjah, para jemaah haji sedang wukuf di Arafah, di mana merupakan ibadah puncak dari rangkaian ritual ibadah haji. Karenanya disebut sebagai Haji Akbar. Bersamaan dengannya, umat Islam di seluruh penjuru dunia disunahkan untuk berpuasa Arafah. Hari ini, tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah, adalah hari raya Idul Adha, di mana umat Islam seluruh dunia bersama-sama melaksanakan ibadah salat Idul Adha di lapangan maupun di masjid. Lantunan takbir, tahlil, dan tahmid secara serentak bersaut-sautan memenuhi atmosfer bumi. Sungguh merupakan pancaran gelombang suara terpadat dan terluas sebarannya dalam satu waktu yang tidak ada tandingannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka Arafah dan Mina adalah tempat berkumpulnya umat manusia terbesar, terpadat, dan paling tertib serta teratur yang ada di muka bumi ini, yang dilaksanakan setiap tahun. Tidak ada tempat lain yang sepadat dan seteratur ini di dalam ibadah umat-umat agama manapun selain Islam. Rangkaian ibadah ini sebagai warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang meliputi ibadah haji, umrah, dan kurban. Ada dua pelajaran penting yang bisa diambil dari peristiwa ini, yaitu yang pertama tauhid dan yang kedua syukur. Tauhid mengajarkan tentang keesaan Allah, hanya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukannya. Kita bisa mengikuti kisah Nabi Ibrahim di dalam perjuangan berat menegakkan tauhid ini kepada umatnya, khususnya kepada orang tuanya. Sedangkan untuk syukur puncak telah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, yaitu di dalam mewujudkan perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Dan alhamdulillah, Masya Allah,
Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melaksanakannya dengan ikhlas dan kesabaran. Jamaah yang berbahagia, dari sini dilanjutkan oleh umat Islam sebagai ibadah kurban. Kurban dilakukan dengan memotong atau menyembelih hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing untuk dibagikan dan dimakan bersama-sama, terutama bagi orang-orang yang kekurangan. Ibadah ini sebagai bentuk syukur atas nikmat yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Melalui ibadah kurban ini, kita belajar bahwa seharusnya kita selalu bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta yang kita miliki ini untuk diberikan kepada orang lain yang berhak. Karena sejatinya pada harta kita ini ada sebagian hak orang lain. Jamaah yang berbahagia, karena itu kita perlu untuk memberikan atau mengeluarkan sebagian dari harta kita ini untuk kita salurkan kepada mereka yang berhak. Dan syukur ini, jamaah yang berbahagia, kita menyadari itu berat, tidak mudah, karena itu perlu dilatih. Pada hari ini kita akan lebih fokus membahas tentang syukur ini. Jika kita renungkan secara lebih dalam, sebenarnya sangat banyak nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita ini. Bahkan kita sendiri pun tidak pernah mampu menghitungnya, kendati menggunakan komputer secanggih apapun. Sayang sekali kita tidak pernah atau jarang sekali menyempatkan diri untuk mencoba menghitungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan melalui firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sungguh orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Jemaah yang berbahagia, jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah, tentu kita tidak akan pernah bisa. Contoh yang paling dekat dengan kita, mari kita pikirkan tentang udara yang kita hirup setiap saat dan air yang kita minum sehari-hari. Berapa lamakah kita mampu bertahan tanpa oksigen untuk bernapas? Mampukah kita bertahan tidak bernapas selama 1 menit, 2 menit, 5 menit? Tentu tidak kuat. Ketahuilah bahwa David Blaine memecahkan rekor dunia dalam menahan nafas, yaitu selama lebih dari 17 menit tanpa oksigen. Tentu ini karena merupakan rekor, berarti ini yang paling lama atau paling tinggi yang mampu orang lakukan untuk menahan nafas. Lebih dari itu ya sudah, berarti mati. Jemaah yang berbahagia, jika kita menyadari tentang pentingnya oksigen bagi kehidupan, berapakah kita rela untuk membayar 1 liter oksigen? Berapa kita mau memberi nilai ataukah harga dari 1 liter oksigen tersebut? Udara yang kita hirup sebenarnya bukan 100% oksigen, karena terdapat kandungan gas-gas yang lain. Komposisi kandungan udara yang digunakan
oleh manusia untuk bernapas ini 78% itu nitrogen dan 20% oksigen, 1% argon dan 1% gas-gas yang lainnya. Gas yang diserap oleh tubuh kita itu adalah oksigen. Jadi jamaah yang berbahagia, walaupun gas-gas yang lainnya ikut terhirup ketika kita bernapas, maka hanya oksigen yang diserap, sedangkan gas yang lain dikeluarkan kembali. Oleh sebab itulah, tabung-tabung oksigen selalu disediakan di rumah sakit. Jemaah yang berbahagia, rata-rata manusia dewasa memerlukan 7-8 liter setiap menitnya, sehingga setiap harinya manusia memerlukan sekitar 10.080 liter sampai 11.520 liter oksigen. Udara yang dihirup sekitar 20% oksigen dan udara yang dihembuskan 15%. Jadi sekitar 5% dari volume udara yang dikonsumsi dalam setiap nafas dan diubah menjadi karbon dioksida. Berapa harga tabung oksigen di pasaran? Harga tabung oksigen yang ada di pasaran cukup bervariasi, jamaah yang berbahagia. Nilainya ya tergantung berapa liter kapasitasnya. Yang jelas di atas 1 juta, 2 juta, 2 juta setengah dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita kumpulkan data di atas. 1 menit manusia memerlukan 7-8 liter udara. Ambil saja nilai 8 liter untuk mudah menghitungnya. 1 liter udara mengandung 78% nitrogen, 20% oksigen, 1% argon dan 1% gas yang lainnya. Dan dari 20% oksigen yang dihirup, 15% dihembuskan kembali. Dan hanya 5% yang benar-benar diperlukan. Harga oksigen per tabung yang ukuran 50 liter itu harganya 100.000 oksigennya. Maka per liter oksigen itu Rp2.000. Jadi terlihat murah, jamaah yang berbahagia. Nah sekarang jika dihitung tiap menitnya, dalam 1 menit kita memerlukan 8 liter udara. Oksigen yang dihirup berarti 20%-nya dari 8 liter tersebut, berarti 1,6 liter. Harganya ya 1,6 kali 2.000, maka didapatkan Rp3.200 per menit. Oksigen yang diserap oleh tubuh kita 5%-nya, berarti 5 kali 8 liter, yaitu 0,4 liter. Dan harganya kalau kita hitung ternyata 0,4 kali 2.000 menjadi Rp800 per menit. Rp800 per menit. Itu yang diserap oleh tubuh kita. Nah sekarang jika dihitung tiap tarikan nafas sama yang berbahagia, berarti harganya 2.000 dibagi 8, kita dapatkan angka Rp250 per tarikan nafas. Maka jemaah yang berbahagia, kita mungkin menilai bahwa ini sangat kecil, sangat murah, ya. Nah, mari kita coba menghitung lebih lanjut. Kalau kita hitung tiap jamnya, di mana harga oksigen per menit Rp800, maka dalam 1 jam Rp48.000 per jam. Ya. Kalau dihitung per hari, berarti 48.000 kali 24, kita dapatkan angka 1.152.000 per hari. Sekitar, ya katakanlah dibulatkan 1 juta, ya 1 juta rupiah yang harus kita keluarkan setiap harinya untuk membeli oksigen tersebut. Dan andai kita berhemat pun, ya,
kita hanya mampu bertahan hidup 2 hari saja dengan 1 buah tabung oksigen. Artinya tiap 2 hari sekali kita harus membeli tabung oksigen tersebut. Kita harus bekerja minimal ya, dengan upah minimal 1 juta rupiah per harinya untuk bisa mendapatkan oksigen senilai 1 juta rupiah itu. Itu belum untuk kebutuhan yang lainnya. Nah, kalau kita hitung 1 minggu, berarti dikalikan 7 dari 1.152.000 tadi menjadi 8.064.000 rupiah per minggu yang harus kita keluarkan. Kalau dalam 1 bulan, total 34.560.000. Nah, sekarang bagaimana kita mencari pekerjaan dengan gaji sebesar itu, katakanlah 35 juta per bulan. Setiap orang, apakah mungkin? Jamaah yang berbahagia, tetapi semua itu tidak terjadi. Karena Allah SWT telah memberikan oksigen gratis kepada kita, kepada setiap makhluknya. Kita hanya perlu bersyukur kepadanya. Dan sebagai wujud syukur itu, mari kita gunakan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Jamaah yang berbahagia, kalau kita mau menghitung lagi harga 1 tahun, itu kita dapatkan angka 420.480.000 per tahun yang harus kita sediakan. Dan lebih ekstrim lagi, bila Allah meminta pertanggungjawaban atas oksigen yang diberikan kepada kita itu dalam usia kita, misalnya kita telah berusia 10 tahun saja, berarti kalau kita diminta pertanggungjawaban oksigen itu, seharusnya kita menyediakan uang 4,2 miliar. Kalau usia kita 10 tahun. Kalau usia kita 40 tahun, 16,8 miliar. Kalau usia kita sekarang 60 tahun, 25,2 miliar. Kalau usia kita 70 tahun sekarang, 29,4 miliar yang semestinya kita keluarkan biaya untuk itu. Tapi Allah menggratiskan jamaah yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian air. Berapa lamakah kita mampu bertahan hidup tanpa air? Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa manusia mampu bertahan tanpa air selama 1 hari. Itu dari Survival Topics tahun 2011 data ini. Kalau menurut Downovidia blogspot.com 2012, itu manusia mampu bertahan tidak minum antara 3 sampai 5 hari. Jadi beda dengan udara. Kalau udara tadi maksimal orang yang mampu bertahan tanpa bernapas itu 7 menit. Ya. Kalau air bisa sampai maksimum 5 hari. Jika demikian, berapa rupiahkah nilai yang bisa kita berikan terhadap segelas air minum? Apakah hanya senilai minuman dalam kemasan itu, yaitu mungkin sekitar berapa? 205 atau 500 rupiah katakan begitu, atau 2000, tergantung volumenya ya. Apakah hanya senilai itu jamaah yang berbahagia? Jika benar demikian, betapa remehnya kita memandang air itu. Berikut ini mari kita simak ya, kisah yang sangat penting untuk kita renungkan, yaitu kisah Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid meminta nasihat. Nasihatilah aku, wahai Abu Samad.
Kata Harun al-Rasyid, minta kepada seorang ulama terhormat pada masanya. Ia terlihat sangat gundah dan tidak bisa menerjemahkan risaunya. Ulama cerdas dan bijak itu kemudian berpikir sejenak. Setelah pembantu sang khalifah datang membawa segelas air, Abu Sama kemudian berkata, "Tunggu sebentar, wahai Amirul Mukminin." Katanya mencegah sang khalifah untuk meminum air yang disajikan tadi. Penguasa dari dinasti Abbasiyah tahun 766 sampai 809 Masehi tersebut tersentak kaget mendengar permintaannya. Kemudian ulama itu melanjutkan, "Demi Tuhan, aku mengharap agar pertanyaanku dijawab dengan jujur. Seandainya Anda," Harun al-Rasyid yang dimaksud, "seandainya Anda haus, tetapi segelas air ini tidak dapat Anda minum, berapa harga yang bersedia Anda bayar demi melepaskan dahaga?" Tanpa berpikir panjang, sang penguasa yang mengalami zaman keemasan Islam di negeri 1001 malam ini menjawab, "Setengah dari yang kumiliki." Kemudian Harun pun meminumnya. Jadi yang dipertaruhkan adalah setengah dari harta yang dimiliki. Kalau dia tidak bisa minum dari segelas air tersebut, jadi untuk menebusnya harus menggunakan separuh hartanya. Beberapa saat kemudian Abu As-Sama melanjutkan pertanyaannya. "Seandainya apa yang Anda minum tadi tidak dapat keluar hingga kemudian mengganggu kesehatan, berapakah Anda bersedia membayar untuk kesembuhan Anda?" Jawab Harun al-Rasyid dengan tegas, "Setengah yang kumiliki." Abu As-Sama pun tersenyum. Ia sepertinya sudah bisa memulai memberikan nasihat kepada sang khalifah. "Ketahuilah bahwa seluruh kekayaan dan kekuasaan yang nilainya hanya seharga segelas air tidak wajar diperebutkan atau dipertahankan tanpa hak." Jemaah yang berbahagia, sang khalifah pun mengangguk-angguk membenarkan. Kadang manusia mulai menafikan keberadaan air ini dalam kehidupannya, padahal tanpanya kehidupan langsung akan mati. Air yang sering kali disepelekan manusia dihambur-hamburkan saat kita berwudu, saat kita mandi, saat kita mencuci pakaian atau kendaraan, dan lain sebagainya. Kita pun bahkan cenderung tak peduli untuk memelihara air ini dengan baik, membuang limbah seenaknya ke sungai atau saluran pembuangan yang menyebabkan air menjadi tercemar dan tidak dapat digunakan manfaatnya secara maksimal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini baru dua hal yang bisa kita hitung. Betapa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sangat amat besarnya. Bagaimana dengan semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, terutama yang ada di dalam tubuh kita ini. Kita tidak akan pernah mampu mengadakannya sendiri. Bahkan menghayalkannya pun juga tidak sanggup. Masihkah kita tidak bersyukur? Inna a'toina kal kausar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika kita bangun pagi jamaah yang berbahagia, kita menyadari bahwa kita diberi hidup untuk hari ini. Bukankah ini merupakan nikmat yang besar? Sehingga dengan bekal kehidupan ini, kita bisa berusaha meregut kenikmatan demi kenikmatan yang disediakan oleh Allah untuk kita. Kita diberi anggota badan dan organ tubuh yang sehat sebagai sarana untuk menikmati hidup dan beribadah kepadanya. Namun, sering kita menganggap hal itu adalah biasa-biasa saja, seolah-olah memang seharusnya demikian. Tetapi jamaah yang berbahagia, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil salah satu saja darinya, barulah kita terhenyak dan menyadari bahwa hal itu adalah merupakan nikmat yang tak ternilai harganya. Yang kemarin kita sehat, berjalan dengan nyaman, kemudian tiba-tiba hari ini menjadi berat untuk berjalan karena ada gangguan, maka baru kita menyadari betapa pentingnya kesehatan tersebut. Jika kita sudah menyadarinya jamaah yang berbahagia, lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Orang cerdas akan segera bersikap menyukuri atau bersyukur atas semua nikmat itu. Dia akan memperlakukan semua anggota tubuhnya dan organ tubuhnya dengan baik. Jangan sampai rusak oleh kesewenang-wenangan kita. Bukti lebih mendasar bahwa kita bersyukur atas semua nikmat itu adalah sesuai dengan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Washolli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorban. Kita diingatkan sebagai bentuk syukur yang pertama adalah atau bukti kita bersyukur adalah kita diminta untuk menegakkan sholat dan berkorban ini. Menegakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat dan berkorban adalah bukti dari syukur tersebut. Adalah omong kosong jika ada orang yang mengatakan dirinya bersyukur kepada Allah tetapi tidak menegakkan sholat. Adalah omong kosong jika ada orang yang mengatakan bersyukur kepada Allah tetapi dia tidak berkorban padahal dia mampu. Ungkapan syukur memerlukan bukti. Tentunya bukti itu bukanlah sekedar melaksanakan sholat dan menyembelih hewan kurban, tetapi lebih jauh esensinya adalah ketaatan di dalam menegakkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana indikatornya sangat jelas, yaitu di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain selain tentang urusan mereka. Saya ulangi, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan bagi mereka, pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Jadi ini merupakan indikator jamaah yang berbahagia atau ukuran dari ketaatan itu. Kita berpihak kepada siapa? Apakah kita berpihak kepada Allah, berpihak pada aturan-aturan Allah dan Rasulnya, ataukah kita berpihak kepada nafsu kita? Itu ukurannya.
Ketaatan yang dituntut adalah ketaatan tanpa reserve. Ketaatan bukan basa-basi, ketaatan yang sebenarnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Adalah sungguh memalukan jamaah yang berbahagia jika kita taat kepada Allah hanya berbahasa basi. Kita ingin seperti Nabi Ibrahim ketika beliau bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail, tetapi Nabiullah Ibrahim tidak serta-merta kemudian langsung bicara pada Nabi Ismail. Hei Ismail, saya diperintahkan untuk memotong lehermu. Tidak begitu, tetapi dengan halus menceritakan tentang mimpinya. Dan Masya Allah, Nabi Ismail dengan sabar, insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Jadi Nabi Ismail dengan ikhlas mempersilahkan sang ayah untuk melakukan atau melaksanakan perintah Allah tersebut. Ini adalah bentuk keikhlasan puncak, kesabaran puncak yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim dengan putranya Ismail. Jemaah yang berbahagia, kemudian ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail dalam memenuhi perintah Allah ini merupakan bukti syukur atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, dan kita pun juga seharusnya demikian. Beliau rela mengorbankan anaknya Ismail untuk disembelih, dan kita pun juga seharusnya rela untuk menyembelih ego kita. Ego kita ini meliputi ya semua yang kita cintai itu, ya, harta atau apapun, jabatan dan sebagainya, itu adalah ego kita. Kita harus rela memotong ego kita ini dalam kehidupan sehari-hari. Artinya itu bukanlah sesuatu yang harus dipertahankan, karena itu semuanya diberikan oleh Allah kepada kita berupa nikmat, dan seharusnya kita di dalam mensyukuri nikmat itu adalah dengan mengeluarkannya. Jadi memotong ego ini adalah memberikan hak kepada yang lain. Hingga saat ini jamaah yang berbahagia, ibadah kurban yang disyariatkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam ini setiap hari raya Idul Adha dilaksanakan. Begitu pentingnya syariat ini sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mampu berkurban dan tidak berkurban, maka janganlah mendekat di tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi ini sangat-sangat ditekankan. Memang berat jemaah yang berbahagia, tetapi perlu dilatih. Dan setiap tahun kita upayakan untuk itu. Kita tabung sejak hari demi hari, bulan demi bulan. Insya Allah pada saatnya akan cukup untuk membeli hewan kurban tersebut. Marilah kita memastikan diri untuk rela diatur oleh Allah SWT. Tidak ada yang berhak mengatur kita kecuali Allah SWT saja. Inilah bentuk bukti syukur atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jika kita mampu untuk berkorban di bulan Zulhijjah ini, marilah kita persembahkan kurban yang terbaik. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama mengakhiri dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat,
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.